Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Pratiwi dengan NIM 21070150010 dari kelas I Fakultas Psikologi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah aliran psikologi. Yang pertama yaitu sejarah tentang psikologi dan bagaimana psikologi didefinisikan. Secara bahasa, psikologi merupakan ilmu tentang jiwa. Namun, pemahaman mengenai jiwa tersebut dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Jiwa yang dulunya dimaknai dalam pengertian luas, dewasa ini psikologi modern hanya membatasi pada perilaku dan proses mental saja. Pendefinisian tersebut bias dipahami. Keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah atau rasional dan empiris, kemudian memaksa pakar psikologi untuk mengeluarkan aspek-aspek yang dianggap tidak rasional dan tidak empiris dari ruang lingkup bahasan psikologi. Diakui dari banyak kalangan bahwa psikologi modern mulai muncul pada tahun 1879 dan William Wundt dianggap sebagai pencetusnya. Namun Edwin Smith Papyrus menunjukkan bahwa pada zaman Mesir kuno pun sudah ada upaya untuk menghubungkan antara otak dan perilaku. Ide-ide mengenai psikologi pun ditemukan dalam beberapa negara seperti Cina, Babilonia, Mesir, Ibrani, India, Persia, dan juga Yunani. Sejarah pemikiran psikologi baiknya dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa psikologi agar memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah, memperdalam pemahaman masalah mengenai psikologi, memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, menghindarkan mahasiswa dari jatuh dua kali pada lubang yang sama, menstimulasikan munculnya ide-ide baru mahasiswa dan memenuhi rasa ingin tahu mahasiswa mengenai suatu pemikiran tertentu. Sejarah mencatat bahwa perkembangan pemikiran psikologi selalu berkaitan dengan isu-isu tertentu. Ada banyak isu yang menjadi sorotan dari berbagai pakar psikologi. Namun, ada beberapa isu yang dari waktu ke waktu selalu muncul. Isu tersebut antara lain isu tentang jiwa, karakteristik alamiah manusia, relasi jiwa dan raga, sumber pengetahuan dan universalitas versus realitas pengetahuan. Selanjutnya, psikologi pada masa Yunani kuno. Zaman Yunani kuno merupakan masa yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi. Pikiran-pikiran ilmiah, alamiah mulai berkembang dan berhasil menggeser hegemoni pemikiran mistis spiritual. Adapun isu-isu di masa Yunani kuno, yang pertama yaitu metafisika. Mengenai apa realitas itu, substansi apa yang mendasari semua realitas, menimbulkan pandangan materialisme dan idealisme. Yang kedua yaitu epistemologi, tentang apa yang menjadi sumber pengetahuan, menjadi cikal bakal timbulnya pandangan empiris dan rasionalisme. Yang ketiga yaitu moralitas, mengenai apa yang dianggap benar dan salah, memunculkan pandangan hedonisme dan sinisme. Selanjutnya mengenal tokoh-tokoh di masa Yunani kuno. Yang pertama yaitu Thales, mengemukakan bahwa elemen dasar segala sesuatu adalah air. Yang kedua Heraklitus, mengemukakan bahwa apilah yang menjadi substansi dari segala hal. Yang ketiga Empedokles, mengemukakan dasar dari segala hal adalah api, udara, tanah, dan air. Yang keempat yaitu Paramides, mengemukakan realitas yang sesungguhnya adalah real being. Selanjutnya Pitagoras, mengemukakan bahwa dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi. Yang selanjutnya Hippocrates, mengemukakan 4 cairan dasar dalam tubuh manusia, yaitu udara, empedu kuning atau api, empedu hitam atau tanah, lendir atau air. Selanjutnya ada kaum sofis, yang umumnya dikenal dengan guru public speaking. Yang pertama yaitu Protagoras, mengemukakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui indrawi yang sifatnya individual, sehingga pengetahuan pun bersifat individual.
Yang kedua, Socrates, percaya dengan adanya kebenaran objektif, memperkenalkan metode induksi. Selanjutnya, Plato, yang biasa mengetahui idea hanyalah rasio, yang merupakan fungsi dari jiwa. Selanjutnya, Aristoteles, mempercayai pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi maupun rasional. Psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi, karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Adapun pemikiran-pemikiran pada masa Helenistik, yang pertama yaitu skeptisisme, yang didirikan oleh Pyrrho pada 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut karena manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Manusia hanya mengetahui realitas yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya. Pyrrho menolak dogmatisme yang tidak bisa diyakini kebenarannya atau kekeliruannya. Bagi Pyrrho, seseorang meyakini kebenaran karena tampak benar di hadapannya. Demikian pula sebaliknya. Skeptisisme menyarankan menunda penilaian, menyederhanakan kehidupan, dan menghindari harapan palsu. Yang kedua yaitu sinisme, yang didirikan oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi. Muncul sebagai ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan keinginan untuk menyederhanakan tuntutan kehidupan. Kebahagiaan akan dapat dicapai dengan hidup yang sesuai nilai dan mencukupkan diri dengan kembali ke alam. Pentingnya sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala yang tidak alamiah seperti aturan dan konvensi sosial karena menimbulkan kemunafikan, rasa marah, malu, dan lain-lain sebagainya. Untuk mencapai kebahagiaan kita harus melepaskan pengaruh internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu Epikureanisme, yang didirikan oleh Epicurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Terkenal dengan sebutan atomisme dan hedonisme. Epicurus menyangka adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya manusia hanyalah terdiri atas atom-atom yang bebas, dan kematian berarti atom-atom tersebut tercerai-berai. Namun demikian, atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan atau dimusnahkan. Semua pengetahuan bersumber dari penginderaan manusia, dan hasil penginderaan akan disimpan dalam benak manusia, serta bisa diproduksi kembali dalam bentuk konsep-konsep melalui asosiasi. Ukuran kebahagiaan adalah sejauh mana manusia merasa nyaman dengan pilihan-pilihannya. Mengejar kesenangan yang ekstrim hanya akan menyebabkan yang bisa menjadi tidak biasa, dan akhirnya menyebabkan penderitaan. Selanjutnya Stoicisme, yang didirikan oleh Zeno pada 333 sampai 264 sebelum Masehi. Nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Pathos atau passion atau emotion adalah sesuatu yang akan mengarahkan pada psikopatologi atau penyakit jiwa. Selain itu, ia juga menjunjung tinggi nilai terutama rasio.
Nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam, sedangkan kepemilikan kekayaan dianggap kurang penting. Manusia seharusnya hidup secara alamiah, menerima perannya dalam kehidupan sosial tanpa komplain. Kebahagiaan diperoleh jika hidup sesuai kehendak alam. Nasib baik atau buruk sebaiknya diterima saja. Selanjutnya, awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri karena beberapa alasan. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial yang sudah menjadi kajian sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh, yaitu Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Wagner, dan Wilhelm Wundt, yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Wagner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun, Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi. Kenapa seperti itu? Karena menjadi orang pertama yang mendirikan laboratorium tentang psikologi. Pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, ada beberapa ilmuwan yang ikut berperan setelahnya, yaitu Franz Brentano, Carl Stam, Oswald Kulpe, dan Hermann Ebbinghaus. Selanjutnya, psikologi sebagai sains modern yang strukturalisme dan fungsionalisme. Pasca berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri yang mendapatkan reaksi yang beragam dan memicu munculnya beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi, ada Edward Bradford Titchener yang mendirikan strukturalisme dan mengkritik Wundt yang lebih fokus pada elemen-elemen kesadaran. Ada Franz Brentano yang lebih fokus terhadap aktivitas kesadaran daripada isi kesadaran. Sedangkan ada William James dengan teori fungsionalismenya. James lebih menekankan pada studi terhadap fungsi-fungsi kesadaran. Pemikiran James kemudian diikuti oleh banyak tokoh yang berafiliasi dengan perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat, seperti Hugo Munzburg di Harvard University dan Harvey Card di University of Chicago. Selanjutnya, behaviorisme, fokus pada perilaku daripada kesadaran. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson. Watson mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Adapun Pavlov, Watson, dan Thorndike merupakan tokoh yang bisa dikategorikan behaviorisme radikal. Namun demikian, dalam perjalanannya behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi tiga. Adapun Pavlov, Watson, dan Thorndike merupakan tokoh yang bisa dikategorikan behaviorisme radikal. Mereka lebih fokus pada perilaku yang diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode eksperimen sebagai cara untuk melakukan penelitian perilaku. Pavlov merupakan salah satu tokoh awal dalam behaviorisme. Ia terkenal dengan classical conditioning. Penelitiannya yang terkenal adalah dengan menggunakan seekor anjing.
Pavlov ingin membuktikan bahwa ada yang disebut conditioned reflex. Menurutnya, semua perilaku ada refleks yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Adapun tokoh yang bisa dikategorikan neo-behaviorisme adalah Tolman, Hull, Guthrie, dan Skinner. Berbeda dengan behaviorisme radikal, kecuali Skinner, mereka sudah mengakui adanya konsep psikologi yang mempengaruhi hubungan antara stimulus dan perilaku. Tolman misalnya sudah membahas adanya tujuan yang mendorong perilaku dan juga ada variabel intervening yang menghubungkan antara stimulus dan respon. Terakhir ada sosio-behaviorisme yang tokohnya antara lain Bandura dan Rother. Sosio-behaviorisme menentang behaviorisme radikal dan memandang bahwa interaksi antar perilaku, kognisi, dan juga lingkungan. Bandura sudah mengakui adanya faktor personal tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku dan faktor personal tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Rother, hubungan antara perilaku dan penguatan tidak sesederhana seperti yang disampaikan oleh Skinner. Persepsi terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan turut berpengaruh pada bagaimana suatu perilaku dimunculkan, dan persepsi itu berbeda-beda, bisa bergantung pada diri sendiri ataupun orang lain.